Ya tai lalat pun sebetulnya tumor. Cuman kita harus pastikan tumor ini atau benjolan ini jinak atau ganas. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru, varian edukasi bersama saya Dr. Ferdi Ragil pada episode kali ini. Episode Observasi Hermina kali ini kita membahas tentang tahi lalat nih sahabat Hermina. Benar nggak sih ada tahi lalat yang berbahaya? Nah tentunya kita akan ditemani oleh ahlinya yaitu Dr. Syahrir MKet SPDVE yang merupakan dokter dermatologi, venerologi, estetika RS Hermina Ciputat. Halo dokter. Halo Dr. Ferdi. Gimana dok? Sehat dok? Ya sehat. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih ya dok sudah bisa ikut acara observasi kita. Ya, Iya, oke. Dokter, saya sedikit kepo nih sebenarnya. Di sini dokter ada Dr. M Syahrir MKet SPDVE. Kalau MKet-nya kan master kedokteran dokter ya? Iya. Betul ya. Kalau SPDVE-nya itu yang saya lihat soalnya ada dokter-dokter kulit kita tuh SPKK, SPDV. Nah, ini SPDVE dok. Iya. Boleh jelasin dok? Iya, jadi dari 2023 akhir Dr. Ferdi itu gelar sudah menjadi SPDVE, spesialis dermatologi, venereologi dan estetika. Di mana dulu sahabat Hermina pasti tahunya SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Lalu sempat berubah tuh dok, jadi spesialis dermatologi dan venereologi. Dan yang terakhir 2023 akhir kemarin ditetapkan sebagai spesialis dermatologi, venereologi dan estetika. Di mana ruang lingkupnya itu adalah tentunya kulit, rambut dan kuku, dan juga area kelamin. Jadi tetap sebetulnya cuman hanya berubah dari penamaan gelarnya. Jadi sahabat Hermina jangan bingung nih nanti ya. Ya, jadi sahabat Hermina udah tahu ya sekarang bedanya SPKK, SPDV dan SPDVE. Oke dok. Untuk yang pertama nih dok, dokter sebenarnya tahi lalat itu dok normal nggak sih dok ada di tubuh kita? Bagaimana bisa muncul tahi lalat itu dok? Ya, jadi sebetulnya tentunya kita kalau ke definisi kulit yang sehat itu kan kita mendambakan suatu kulit yang bersih tanpa ada noda-noda pigmentasi, permukaannya halus. Jadi sebetulnya tai lalat itu ya seharusnya sih nggak ada gitu ya. Cuman kalaupun ada, kalau dia pun nggak ganas ya nggak apa-apa juga sih Dr. Ferdi sebenarnya. Yang jadi masalah kan kita tuh harus aware dengan tai lalat yang ada di badan kita. Apakah dia bisa jinak atau ganas gitu. Dan bagaimana terbentuknya sebetulnya sampai saat ini sih masih belum tahu ya. Karena saya juga bingung nih di muka saya tai lalatnya banyak, ada berapa nih? 6 kali ya Dr. Ferdi ya di sini gitu. Juga nggak tahu kenapa. Mungkin ada faktor genetik mungkin ya. Faktor dari keluarga yang sedarah, kakek nenek om tante mungkin dulu-dulu juga banyak yang bertai lalat di dalam keluarga itu gitu. Ataupun perilaku yang sering terkena matahari berlebihan. Ya paling itu sih rata-rata, dan juga perawatan kulit yang kurang biasanya gitu. Jadi sebetulnya kalau dicari tahu kenapa masih belum tahu kenapa suatu individu itu bisa banyak tai lalat ataupun bertai lalat gitulah. Iya dok. Oke, yang kedua dokter, tai lalat itu juga termasuk tumor, bahkan ciri-ciri kanker. Apakah betul dok? Ya, jadi kan tai lalat itu suatu benjolan, ya kan Dr. Ferdi. Jadi suatu tumor itu artinya kan sebetulnya sebuah benjolan yang ada di tubuh kita. Ya, tai lalat pun sebetulnya tumor. Cuman kita harus pastikan tumor ini atau benjolan ini jinak atau ganas. Nah, kita masyarakat harus, sahabat Hermina harus aware dengan tai lalat yang ada di badannya. Karena ada beberapa cirinya tuh Dr. Ferdi. Beberapa ciri tai lalat yang harus diperiksakan ke dokter. Nah itu nanti akan saya jelaskan, dan juga cara memeriksanya. Cara memeriksa kulit sendiri namanya sakuri. Kalau dulu tuh
sampai saat ini yang paling terkenal kan Sadari. Periksa payudara sendiri. Nah, kulit nggak mau kalah, kita juga harus ada Sakuri, pemeriksaan kulit sendiri. Kita, sahabat Hermina, bisa melakukan pemeriksaan kulit sendiri di depan cermin. Yang pertama, periksa bagian depan, batang tubuh, dan lengan atas dan bawah, ya. Di depan cermin, lalu ke arah samping, kanan dan kiri. Yang kedua, area pasiennya kita duduk, lalu memeriksakan area paha, tungkai, dan kaki. Kaki baik itu telapaknya dan sela-sela jarinya tuh Dokter Ferdi. Jadi semuanya harus diperiksakan. Yang ketiga, berdiri lagi dan harus ke punggung belakang. Nah, yang bagian punggung kan susah tuh Dokter Ferdi. Harus dibantu dengan cermin yang lebih kecil. Jadi misalkan ini cerminnya, ini cermin, jadi kita gini nih, kayak memantulkan bayangan cermin lewat cermin juga. Nah, jadi lebih kelihatan punggungnya. Nah, itu juga harus dilakukan punggung, leher, kulit kepala, sampai bokong dan bagian paha belakang. Prinsipnya jangan sampai ada yang terlewat dalam Sakuri ini, gitu. Nah, dalam Sakuri ini masa cuma lihat cermin doang, oh ada tai lalat. Enggak dong, pastinya kita harus tahu kalau ada tai lalat temuan, kita harus periksa yang namanya kriteria ABCDE. Dokter Ferdi itu menarik banget tuh, A, B, C, D, E. Yang A itu asimetri. Jadi kalau misalnya dalam Sakuri ada tai lalat yang bentuknya tidak simetris, artinya kalau tai lalat itu misalkan dibagi dua sama besar, di tengahnya gitu ya, kalau dilipat dia nggak bisa ketemu, sisi kanan dan sisi kirinya berbeda. Nah, itu sudah masuk kecurigaan, hati-hati. Yang kedua, border B. Tepinya itu biasanya nggak jelas, bentuknya juga irregular atau nggak jelas. Suka-suka dia gitu. Ada compang-camping, ada yang kalau yang bagus kan dia rapi. Ini bulat gitu. Misalnya kayak yang di saya nih, yang di sini nih bulat gitu kan, Dokter Ferdi. Nah, yang ketiga itu color, warnanya. Jadi di satu area tai lalat itu bisa ada warna hitamnya, ada yang kecoklatan, ada yang kemerahan, ada yang kebiruan atau keunguan. Wah, rame deh pesta pora di situ. Nah, itu juga harus diperiksakan ke dokter dalam proses Sakuri itu, ya. Yang ketiga, yang keempat D tadi ya, diameternya itu di atas 6 mm. Ya, 6 mm. Jadi sebelum Sakuri ya kira-kira 6 mm tuh segini gitu ya. Oh, dalam pemeriksaan Sakuri, oh iya yang ini, wah lebih dari 6 mm. Sebaiknya diperiksakan ke dokter juga, ya. Yang terakhir itu evolving, yaitu perubahan sifat dari yang misalnya halus jadi tiba-tiba jadi kasar, yang tadinya nggak mudah berdarah jadi mudah berdarah, yang tadinya kecil berubah sifat jadi besar, bentuknya tiba-tiba jadi tidak beraturan. Nah, itu juga harus diperiksakan. Jadi sahabat Hermina sudah pinter nih dalam Sakuri dan ABCDE tadi Dokter Ferdi. Jadi diharapkan pendeteksian dini dari kanker kulit itu bisa lebih terlaksana dan pengobatannya lebih bisa menjanjikan. Betul. Ya kan Dok ya? Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya Sakuri dan juga ABCDE tadi juga bisa membedakan jadinya ya, untuk di mana tahi lalatnya itu tahi lalat normal ataupun mengarah ke tadi kanker keganasan ya, betul. Ya Dok, ada nggak sih Dok faktor resiko yang menyebabkan terjadinya tahi lalat yang bahaya ini Dok? Faktor resikonya itu yang pertama faktor dari riwayat keluarga Dokter Ferdi. Jadi kalau kita dalam keluarga ada yang kanker, terutama kanker kulit, itu tuh kita juga harus sudah lebih waspada. Lakukanlah Sakuri, ABCDE tadi, mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali gitu, lebih aware lah. Yang kedua faktor pajanan matahari atau pola hidup, ya. Artinya sinar matahari yang berlebihan itu bahkan sampai sunburn atau
terbakar kulitnya karena matahari itu meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Kemudian faktor perawatan kulit sehari-hari, terutama dari pembersihan, melindungi dan melembabkan dan melindungi. Jadi terutama kita harus selalu pakai sunblock lah. Kalau misalnya keluar rumah harus pakai sunblock. Di dalam rumah pun karena ternyata sinar tampak yang dari gadget pun bisa merusak kulit, maka di dalam rumah pun harus memakai sunblock sekarang, sunscreen lah bahasa sekarang ya. Gitu dok. Jadi ada genetik, pola hidup terutama matahari sama perawatan. Ya. Itu sih yang paling kita harus perhatiin. Oke dok. Sahabat Hermina, lanjut ya dok ya. Bagaimana mengatasi atau menghilangkan tai lalat itu sendiri dok? Apakah perlu dioperasi dok? Nah kalau misalnya kita ada tai lalat, itu pilihannya ada dua. Kalau misalnya tadi ABCDE-nya terpenuhi, maka kan kita harus ke dokter tuh dok. Nanti dokter akan memeriksakan lanjutan, misalkan dengan dermoskopi. Nah alat dermoskopi itu tuh seperti alat stetoskop dokter penyakit dalam atau dokter jantung atau dokter paru tuh. Atau dokter, semua dokter lah menggunakan stetoskop ya. Dokter Ferdi juga pakai. Jadi dermoskopi ini nanti akan lebih merinci yang ABCDE tadi. Begitu nanti alatnya ditempelkan di kulit, nanti seorang dokter kulit tadi, dokter SPDVE akan mengetahui ini kemungkinan besar ganas atau ini jinak. Tapi tetap hasil keputusan dari jinak ataupun dia ganas itu tetap dari hasil pemeriksaan patologi, ya kan dokter. Nah, jadi setelah kita tahu kecurigaan ganas maka akan dioperasi. Operasinya operasi kecil umumnya kalau tai lalatnya kecil, ya enggak. Operasi kecil itu tujuannya untuk membuang si tai lalat yang kecurigaan tadi, dikirimkan ke patologi dengan berbagai metode. Metode pembuangannya, membuang tai lalat tadi ada yang metode sederhana sampai yang advance dok. Yang advance itu misalnya bedah Mohs surgery itu tindakan bedah membuang tai lalat sampai bersih dari tepinya, jangan sampai ada yang tertinggal tuh sahabat Hermina. Si sel kanker kulit tadi, jadi harus benar-benar dibuang, gitu dok. Kemudian ada juga dok yang indikasi estetik. Dok, saya nggak suka nih tai lalat saya di sini dibilang cerewet, dibilang nggak hoki atau apa gitu ya. Gitu. Ada kan dok kayak gitu. Terus saya mau ambil aja buang, ya boleh-boleh aja karena apa? Rasa tidak percaya diri itu kan mengganggu kualitas hidup kita ya dokter Ferdi. Jadi kita bisa lebih nggak percaya diri, lebih nggak bisa menjadi diri sendiri. Nah itu kita bisa bantu buang. Jadi indikasinya bisa benar-benar karena curiga ganas atau berubah sifat dari tai lalat tersebut dan juga indikasi estetika tuh dok. Iya betul dokter. Gitu ya sahabat Hermina, jadi udah mulai pada tahu ya sekarang ya. Oke dok, selanjutnya tadi dok mungkin ada sedikit menjelaskan tentang ini sih dok, tapi boleh saya tanya lagi dok ya. Jadi kapan saatnya kita ke dokter nih dok jadinya? Iya, jadi kalau sahabat Hermina itu sudah pinter sakuri tadi dan ABCDE tadi, itu kalau ada yang ditemukan kecurigaannya langsung ke dokter aja, dokter Ferdi. Nggak usah ragu-ragu, itu nanti dokternya akan lebih berkomunikasi lagi, berkonsultasi. Dalam sesi konsultasi itu nanti akan bisa ada jalan. Apakah tai lalat ini harus dibuang atau tidak. Nah itu butuh komunikasi. Itu sih dok. Jadi harus konsultasi ya dokter. Betul. Apalagi sekarang kan gelar pun sudah berubah ya dok ya. Jadi nggak selalu pasien-pasien ke dokter kulit tuh mikirnya penyakit kulit dan langsung kelamin dok. Karena teman-teman banyak tuh yang pikiran yang kesana gitu. Jadi kadang-kadang mereka lebih cenderung ke klinik-klinik kecantikan atau apa untuk konsultasi dok. Sebenarnya lebih baik sih ya bagusnya langsung ke dokter spesialis ini ya dok ya, SPDVE ya dok ya, dermatologi, venerologi dan estetika. Oke, dok. Bagaimana sih dok perawatan setelah pengobatan itu dok? Nah setelah operasi kecil itu tadi, operasi tai lalat, tentu kan ada proses penyembuhan luka, ya kan dokter Ferdi ya?
Penyembuhan luka tuh umumnya kalau operasi kecil 5-7 hari. Tetapi kadang-kadang juga bisa sampai 10 hari. Pastikan ikutin anjuran dokter, misalkan menggunakan salepnya, tidak boleh kena air setelah operasi, kontrol dokter, angkat jahitan. Itu kan suatu proses yang memang harus dilalui. Dan juga kita juga sebagai dokter yang ada gelar estetikanya, maka setiap tindakan operasi kita pikirkan nggak cuma lalatnya terbuang, tapi pascanya paling nggak ada bekas atau minim bekas. Hampir nggak mungkin nggak ada bekas sih, tapi paling nggak sangat tidak terlihat bekasnya. Nah, bekas itu juga sangat dipengaruhi dari proses penyembuhan luka yang dianjurkan dokter tadi. Gitu dok. Iya. Ya, oke. Wah, tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak pada Dokter Syahrir atas sharingnya. Sama-sama dok. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman Hermina, sahabat Hermina sekalian. Next kita bakal bahas topik yang lain di episode berikutnya dok, yaitu di episode observasi Hermina selanjutnya. Sahabat Hermina bisa ikuti terus observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa.